Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Rabbal Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah alhamdulillah rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membacakan kitabnya, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk guru-guru kita, khususnya pendiri pesantren Alhamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaihu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu menjadi amal jariah juga untuk beliau yang sudah mewariskan pesantren kita, pesantren Alhamidiyah untuk kita semuanya. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Nah, khususan ila muallif kitab Sulam At-Taufiq Al-Alama Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Alami wa syarihihi mu'alif Mirqat Su'ud At-Tasdiq Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Nawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari
syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa Alhamdulillah jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi, kita jumpa lagi di dalam ngaji bersama pengasuh. Sekarang masuk episode yang ke-70. Alhamdulillah berarti kita sudah 70 pekan ya, 70 minggu. Itu artinya berapa tahun? Setahun itu berapa minggu? 52. Berarti alhamdulillah kita sudah setahun lebih separuh, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah, bisa menjadi kegiatan rutin di pesantren Al-Hamidiyah, membacakan kitab-kitab bukan hanya untuk santri dan peserta didik saja, tapi juga untuk kita ya. Kita akan lanjutkan halaman 30 berapa ya? Oh 35 ya. Oh ya. Halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Wah, jamaahnya membludak nih, nggak muat ya. Alhamdulillah ya. Ya, bisa ya. Ini bisa juga geser kalau terpaksa harus ke sini. Ya. Faslun. Adapun ini satu fasal, ai hadza faslun. Kalau ada faslun itu artinya bab. Ini adalah fasal atau bab baru. Yajibu wajib ala kulli man. Yajibu wajib ala kulli man, kepada setiap orang. Sholat yang sholat itu man, yajibu wajib ala kulli man, kepada setiap orang. Sholat yang sholat itu man, muqtadiyan, dengan bermakmum. Fi jumu'atin, dalam sholat Jumat, au ghairiha, atau selain Jumat. Jadi bab ini akan menjelaskan tentang syarat-syarat bermakmum. Kalau jadi makmum itu baik ketika sholat Jumat maupun tidak sholat Jumat, itu bagaimana? Karena suka banyak juga yang tanya, boleh nggak ya saya makmum ke orang yang ternyata lagi sholat sunat gitu. Nah, boleh tidak sholat makmum kita lagi safar, makmum ke orang yang sedang mukim, atau sebaliknya, orang yang mukim makmum aja, ternyata imamnya lagi safar gitu, kan sering terjadi ya. Nah, itu boleh atau tidak seperti itu tuh, bermakmum. Nah, ini dimulai dari hal-hal yang wajib dulu. Jadi wajib kepada orang yang sholat muqtadiyan fi jumu'atin, baik sholat Jumat atau yang lain itu. Ada 7 perkara yang diwajibkan ya. Allah yataqaddama, ini yang pertama. Wajib apa? Allah yataqaddama, jangan mendahului atau jangan lebih depan gitu ya. Jangan mendahului si makmum ini ala imamihi, kepada imamnya. Jangan mendahului, baik si makmum ini sholatnya sambil berdiri ataupun sholatnya sambil duduk, atau sholatnya mungkin orang sakit lagi sambil berbaring.
Orang kan ada juga yang tidak bisa sambil duduk. Mudtaji' itu berbaring, atau mustalqi ya telentang gitu ya. Apapun pokoknya. Yang pertama itu tidak boleh mendahului ala imamihi, kepada imamnya. Dalam hal apa? Fil mauqifi, dalam tempat diamnya. Maksudnya berdirinya, kalau berdiri jangan lebih depan daripada imamnya. Kemarin saya sudah sampaikan, patokannya bukan ibu jari, bukan jarinya itu lebih belakang, bukan. Mungkin ada yang telapak kakinya lebih panjang, sehingga jarinya mau lebih nongol gitu ketika berdua gitu ya, misalnya sholat. Patokannya itu adalah tumitnya, yang penting tumitnya itu lebih belakang dari imam kalau ketika berdiri. Kalaupun misalnya sudah tumitnya itu lebih belakang, kalau hanya berdua kan nempel ya. Kalau sudah lebih belakang tapi ibu jarinya jari-jari kakinya lebih depan si makmum itu daripada imam, tidak apa-apa gitu. Jangan mendahului fil mauqifi, dalam hal diamnya gitu ya. Kalau sejajar bagaimana? Nah, Syekh Nawawi di sini menambahkan di tengahnya, wala tadurru musawatuhu lakinnaha tukrahu. Kalau sama, kadang-kadang saya melihat juga sih di masjid itu yang kakinya, loh itu kakinya kok sama makmum sama imam gitu, sejajar banget. Itu tidak membatalkan sholat, lakinnaha tukrahu, tapi dimakruhkan. Kalau bisa berarti jangan, karena kalau makruh itu ya sesuatu yang dibenci oleh Allah itu. Gitu. Bagaimana kalau maksa? Ya hilang pahala jamaahnya, itu aja. Sholatnya sah, cuma tidak mendapatkan 27 derajat gitu. Pertama fil mauqifi ya tidak boleh mendahului. Yang kedua wal ihrami, dan ketika takbiratul ihram itu tidak boleh mendahului. Haram mendahului takbiratul ihramnya imam, si makmum ini tidak boleh sama sekali. Berarti harus tunggu tuh Allahu Akbar, begitu bar udah selesai baru makmum tuh Allah. Jangan mendahului, apalagi bahkan bareng pun itu jangan. Nah ini dijelaskan berikutnya, bal tabtulu, bahkan batal. Bal tabtulu, bahkan batal apa? Al muqaranatu bareng fil ihrami, dalam takbiratul ihram batal sholatnya kalau seandainya takbirnya bareng gitu. Kalau dalam takbiratul ihram gitu ya, walau syakkan, kata Syekh Nawawi di tengahnya, walau syakkan, walaupun ragu-ragu sebetulnya. Ragu-ragu itu artinya ini tadi itu bareng atau enggak ya. Kalau ragu-ragu mendingan batal. Ya batal artinya yang takbir pertama itu batal, berarti dia mulai lagi, tunggu imam selesai takbiratul ihram gitu. Jadi harus mengakhirkan memulai takbiratul ihram si makmum ke imam secara yakin. Atau kan belum tentu juga kita melihat imam, kan seringkali juga apalagi kalau sholat Jumat itu ya, yang di membran mungkin tidak melihat ini imam sudah, kalau speakernya mati. Kadang-kadang kan selalu ada. Jadi ilmunya harus tahu itu. Kalau speakernya mati ini zonnan namanya, au zonnan. Zonnan tuh ngira-ngira. Ini kayaknya sih udah takbir nih. Ya udah. Jangan sampai syakkan, ragu-ragu. Udah atau belum ya? Udah kali, takut ketinggalan. Enggak. Kalau takbiratul ihram mendingan tunggu dulu. Syukur-syukur biasanya ada yang menghubungkan, kalau speakernya mati kan Allahu Akbar misalnya, itu Bilal ya, itu baru kita takbiratul ihram. Wa tukrahu, dan dimakruhkan bareng takbiratul ihram makmum dengan imam itu
makruh fi ghairihi dalam selain takbiratul ihram. Kalau di takbiratul ihram itu batal bareng dengan imam, tapi kalau di selain takbiratul ihram, misalnya rukunya bareng, i'tidalnya berdiri dari ruku bareng, itu makruh tapi tidak sampai batal. Kalau selain takbiratul ihram. Jadi yang batal itu hanya di takbiratul ihram saja. Makruh ya sesuatu yang tidak disukai. Sesuatu yang dibenci oleh Allah itu. Ya nggak boleh berarti kan. Nah, Syekh Walani di sini menjelaskan di tengahnya watafutu fadilatul jamaah fi ma qaronal imam fihi faqat. Hilang pahala berjamaahnya itu keutamaannya kalau seandainya makmum membersamai atau bareng dengan imam dalam hal rukunya, dalam hal sujudnya gitu ya. Illa at-ta'mina, kecuali membaca amin. Nah, kalau membaca amin itu boleh bareng, bahkan fa innal qarana fihi mandubah, bahkan disunatkan. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bareng tuh, makmum sama imam. Amin, itu malah mandubah gitu. Amin. Sekarang apa-apa bilang amin ya. Karena sudah selesai kan. Sudah selesai sekarang. Udah bebas lagi sekarang. Kalau kemarin mau salam begini, mau difoto gitu maksudnya, waduh itu nanti pendukung 1, 2, 3. Sekarang sudah selesai ya. Kita serahkan pada yang berwenang. Illa at-ta'min, boleh kalau itu malah disunatkan. Wa yahrumu, jadi ingat soal amin itu, maksudnya membaca amin ya, membaca amin setelah Fatihah. Kalau di Putri gimana biasanya? Kalau membaca aminnya, zahar, keras atau pelan? Zahar juga ya. Ya Rabbi firli wali amin, tapi jangan terlalu keras kalau perlu. Wa yahrumu, dan haram apa taqaddumuhu, mendahului si makmum kepada imamnya, biruknin fi'liyin, dengan satu rukun yang bersifat perbuatan. Haram makmum mendahului imam sampai satu rukun. Jadi satu rukun fi'liyin, tapi ya fi'liyin. Kan rukun tuh dalam sholat ada rukunnya sifatnya qauli itu ucapan, ada yang sifatnya fi'li, perbuatan. Kalau yang sifatnya ucapan apa? Baca Fatihah. Nah, kalau baca Fatihah itu tidak tidak dibahas, tidak diharamkan. Tapi yang diharamkan itu adalah mendahului imam dengan satu rukun perbuatan. Misalnya imamnya itu masih berdiri, kemudian makmum sudah ruku. Nah, itu satu perbuatan tuh. Itu nggak boleh. Imamnya itu masih ruku, makmum sudah i'tidal. Gitu. Terus aja itu kayaknya bawaannya ini nggak rela ini. Saya berimam sama dia ini, cuma saya harus berimam gitu, bermakmum gitu. Tapi nggak rela. Nggak rela kok bermakmum. Harus terima kalau sudah ada pemimpinnya, imamnya itu ya itu ikutin. Kalau udah ada presidennya itu juga ikutin walaupun nggak dipilih oleh kita gitu ya. Gitu. Tapi kalau sudah ini kalau jadi ngomong presiden, kalau sudah nanti, sekarang kan belum kan, nanti tunggu tanggal 20 Maret baru ditetapkan ya. Tapi ketika sholat mah pokoknya kalau sudah bermakmum jangan mendahului imam. Apakah batal? Pertanyaannya kan gitu. Kalau seandainya si makmumnya sudah ruku duluan tapi imamnya masih berdiri, kalau baru satu rukun belum batal, hanya haram saja, hilang pahala ininya berjamaahnya pada saat itu gitu.
Nah, batal itu watab dulu, dan batal sholatnya itu gara-gara mendahului si imam itu kalau biruknaini, dengan 2 rukun yang sifatnya fi'liyaini, perbuatan, baru itu batal. Sholatnya yang batal, bukan berjamaahnya yang batal itu. Sampai 2 rukun berarti imamnya masih baca wal asri gitu, dia udah nggak sabar ruku, kemudian i'tidal, itu udah 2 tuh, ruku sama i'tidal aja udah 2. Imam masih berdiri baca surat, kemudian apalagi 3 gitu. Nah, kalau sudah 2 batal sholatnya, berarti harus diulang ya. Mendingan mufarokoh aja sekalian ya, tidak niat bermakmum. Walau ghairu tawilaini, walaupun 2 rukunnya itu bukan yang panjang. Ruku i'tidal itu rukun, tapi rukunnya itu pendek. Ada rukun yang panjang kan. Rukun yang panjang itu seperti tasyahud misalnya, itu kan lama kan, panjang ya. Wakadha, dan begitu juga batal, yang tidak boleh maksudnya haram. Wakadha, dan begitu juga haram apa at-ta'akhuru, mengakhirkan, sengaja kalau ini bukan mendahului tapi mengakhirkan si makmum ini anhu, dari imam, bihima, dengan 2 rukun itu haram juga sama. Imamnya sudah sujud, dia masih berdiri, ketinggalan ruku, ketinggalan i'tidal, itu 2 batal itu, sama ya. Ta'akhur, kalau tadi taqaddum, sekarang ta'akhur, sama-sama tidak boleh. Li ghairi udhrin, li ghairi udhrin itu selain karena udzur. Ada yang karena udzur kan. Apa udzur itu apa? Yang dikategorikan udzur. Lupa itu satu, lupa, sakit, ya itu udzur kan. Jadi ada yang gerakannya tidak bisa cepat, sampai ketinggalan 2 rukun, pengen banget dia makmum, tapi gerakannya udah lambat gitu. Mungkin di kursi misalnya gitu ya, dia baru begini gitu. Oh, imamnya udah sujud, nggak apa-apa. Kalau udzur mah nggak apa-apa. Atau kalau kata Syekh Nawawi bukan hanya itu, yang disebut udzur itu di sini apa nih? Min jumlatil udhri al jahlu, tidak tahu ilmunya karena nggak ikut ngasuh gitu. Nggak tahu ilmunya, kirain boleh gitu. Ternyata nggak boleh, tapi karena belum tahu, iya deh nggak apa-apa, dimaklum. Tapi setelah tahu tidak boleh. Awin nisyan, atau lupa, sama lupa juga. Dia berdiri gitu. Lagi makmum berdiri gitu, matanya merem, kirain baca khusyuk, ternyata lagi mikir, ini calon saya nih kira-kira lolos nggak putaran 2 nih gitu. Terus saya gitu mikirin terus, kan baru kikon kan, terus mikirin, tiba-tiba begitu buka mata, wah, imamnya udah sujud gitu. Dia lupa, dia lagi sholat tapi lupa gitu, dia lagi jamaah gitu. Kalau itu nggak apa-apa juga katanya. Nisyan itu lupa ya, nggak sadar gitu. Keterlaluan aja gitu. Sholat sampai lupa ya, saking khusyuknya merem. Apa nih? wa bi aktsaro wa kadza at-ta'akhur anhu bihima li ghairi udin, wa bi aktsaro, dan mengakhirkan lebih banyak, min salasati arkanin, daripada 3 rukun, tawilatin, yang panjang. Berarti ini maksudnya haram juga. Ya gini. Sebentar, bi aksaro ya. Wa bi aksaro min salasati arkanin tawilatin lahu, hu-nya itu kembali ke udrun. Jadi
Batal, tadi kan batal kalau seandainya mengakhirkan 3 rukun ya, kecuali kalau lupa, kalau udzur. Bagaimana kalau udzur sih lupa, nggak tahu ilmunya, cuma ketinggalannya lebih dari 3. Bi aktsar min salasati arkan itu begitu, lupa udzur, entah karena sakit juga, sakit ya, karena lemah, tapi ketinggalannya itu 4 rukun. Berarti 4 rukun tuh gimana tuh? Udah tasyahud gitu ya, imamnya dia masih berdiri kan, ruku tuh 1, 2, yang tidak 3, sujud 4, sujud di antara 2, duduk di antara 2 sujud, nah itu udah 4 tuh, maka itu batal sholatnya. Jadi lebih baik ya sendiri kalau seandainya tidak bisa ngejar gitu ya, tidak bisa mengikuti. Ini kan kita sedang berbicara jamaah kan, bagaimana niat makmum. Kalau niat makmum ya bermakmum gitu, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya niat sholat munfarid saja, sendiri saja. Itu baru syarat yang kedua, yang pertama, wajib yang pertama maksudnya bagi makmum ya. Yang kedua apa nih kewajiban makmum? Wa ayya'lama, kalau ada an bacanya ya'lama. Ya Mas Bimo ya, kemarin Mas Bimo udah belajar an. Wa ayya'lama, dan harus mengetahui si makmum, muqtadian, al-muqtadi, orang yang bermakmum, bintiqolati imamihi, pundah-pindahnya imam. Gitu. Harus tahu pundah-pindahnya imam. Imam nih udah ruku belum, udah sujud belum, udah bergerak belum, udah salam belum, dan seterusnya. Ayya'lama, harus mengetahui, bintiqolati liyatamakan min mutaba'ati, supaya ia bisa mengikuti si imam itu. Bagaimana caranya? Ya tentu yang pertama biru'yatin, dengan melihat ya. Kalau bisa melihat imam, atau melihat tidak melihat imam sih kalau yang belakang, melihat li ba'di shaffin, sebagian saf yang di depan. Kalau sholat di Masjidil Haram itu kan jauh banget. Kita sholat di Zamzam Tower misalnya kejauh banget kan, jauh banget gitu. Ya ada speaker sih gitu. Tapi kadang-kadang sholat di masjid yang besar, kita melihat jamaah shaf yang di depan, li ba'di shaffin gitu. Aw bisimain, kata Syekh Nawawi di tengahnya. Aw bisimain, atau dengan cara mendengar suaranya. Kalau tidak bisa melihat ya, simain. Tidak terdengar suaranya juga, aw sauti muballighin thiqatin. Atau mendengar orang yang mubaligh namanya, Bilal, kita suka menyebutnya ya. Suara Bilal, tapi Bilalnya harus yang thiqah, yang bisa dipercaya. Enggak sembarangan juga itu. Bisa ngerjain nanti. Kalau mubalighnya, aku kerjain aja dah gitu. Sami Allah, padahal belum sami Allah gitu kan. Belum balik lagi nanti gitu. Makanya siqot ini Syekh Nawawi ini ulama Banten kita ini memberikan penjelasan lebih detail gitu tentang apa yang dimaksud dengan mengetahui pundah-pindahnya imam gitu ya. Yang siqoh itu yang bagaimana? Yang sudah balik, jangan anak-anak ditugaskan untuk taraweh panjang misalnya. Allah, kadang-kadang anak-anak tuh suka bercanda, jadi jangan. Harus yang sudah balik, aqilin, yang punya berakal, muslimin, adlin, adli riwayatin gitu ya. Gitu. Orang anak-anak, orang fasik itu tidak boleh. Orang fasik itu orang yang suka melakukan dosa ya, meskipun dosanya dosa kecil. Nah, dia tidak thiqah namanya. Ini konsep thiqah itu menarik sebenarnya dalam Islam itu. Kalau ayah saya dulu sampai thiqah, yang namanya thiqah itu orang yang pakai kopiah kalau sholat. Itu ayah saya itu memang konservatif. Saya kalau dengar cerita Kiai Saikhul itu selalu ingat ayah saya. Karena mirip banget pendekatannya itu. Konservatif itu maksudnya kekeh gitu ya, konservatif dalam pengertian positif. Jadi pokoknya kalau yang namanya sholat itu, kalau nggak pakai sarung itu pokoknya udah inilah dipelototin gitu. Kecuali kalau lagi
jalan kemana gitu ya, pakai kopiah, ulah gugundulan, kalau sholat ulah gugundulan. Gugundulan itu maksudnya ya nggak pakai kopiah gitu. Itu ya makanya sekarang saya juga ke santri begitu. Kopiahnya nggak bener atau nggak pakai kopiah, ainal kalan suah gitu. Dulu saya sering begitu, tapi sekarang baru lewat aja santrinya udah nyari-nyari kopiah gitu, ngelihat saya tuh langsung padahal tadinya nggak pakai kopiah, langsung nyari-nyari di, karena pasti kalau ketemu saya selalu saya bilang identitas santri, saya bilang kamu kalau lagi nggak di sini nggak di pesantren, nggak juga, saya juga di kampus nggak selalu pakai kopiah. Tapi kalau di sini santri kopiah, itu jati diri kita, saya bilang gitu ya. Kan tidak wajib juga dalam agama, tapi itu bagian dari cara menanamkan disiplin. Terus ya ini ada, memang bukan kata ayah saya. Siqoh itu dalam ahli fikih menyebut kalau ada orang yang pernah ketahuan misalnya kencing sembarangan saja misalnya gitu ya, itu tidak siqoh kalau menurut ukuran warak para wali gitu ya. Dulu kencing sembarangan itu kencing berdiri. Kalau sekarang mungkin ya urinoir kan berdiri juga gitu ya, tapi lebih bersih kan. Nah, tujuannya kan berdiri itu maksudnya jangan nyiprat kan dulu itu kan. Sekarang dibuatkan alat urinoir, lebih tidak nyiprat, ya sudah berarti lebih aman kan gitu. Itu siqoh namanya. Ada juga orang non muslim yang siqoh sebetulnya bisa dipercaya. Nah, saya lupa di bagian mana ya. Ada penjelasannya dalam beberapa hal itu, tapi bukan tentang ini, bukan tentang sholat tentu saja. Baik, jadi begitu ya. Yang kedua itu harus mengetahui pindah-pindahnya imam. Yang ketiga, syarat makmum itu wa ayyajtami'a, dan hendaknya berkumpul imam dan makmum fi masjidin, di satu masjid, gitu, di satu tempat. Tapi ya kan yang dimaksud masjid itu apa, dalamnya saja. Nah, Syekh Nawawi lagi-lagi menjelaskan wa minhu, dan itu termasuk masjid itu jidaruhu, jidarnya, temboknya, bagian sampingnya, dan seterusnya itu bisa di situ itu tempat berkumpulnya imam dan makmum itu gitu ya. Tentu jangan sampai terhalang sampai jauh sehingga tidak bisa melihat. Saya pernah di mana ya, di Jakarta sih, sholat di Paramadina beberapa tahun lalu gitu. Kebagian di belakang itu nggak ada speaker juga, nggak tahu kita, kehalang gedung. Jadi ragu sebetulnya. Cuma jemaah nyambung gimana. Jadi yang bisa saya lihat itu adalah orang yang di depan saya, suara nggak ada. Ini tuh khutbahnya udah apa belum gitu. Tapi ya karena kita tahu fikihnya, ya sudah kita duduk saja. Ketika sholat juga lihat aja ba'di sofin, sebagian sof yang kita ini kita ikut gitu ya. Itu cara kita tetap menjaga supaya dapat pahala berjamaah. Apalagi kalau Jumat memang wajib berjamaahnya ya. Ya. Kata Syekh Nawawi, wala yadurru bu'dul masafah, tidak apa-apa jaraknya jauh antara imam dengan makmum pun, asal di satu lokasi begitu yang tersambung makmumnya gitu ya. Tidak apa-apa jauh. Wahwa, yang dimaksud jauh itu aksar min salasi mi'ati dhira'in, lebih dari 300 hasta. Hasta itu mana ya? Masa bukan lebih dhiro segini. Dhiro mah siku. 300 gini berarti berapa meter tuh kira-kira tuh? Kalau segini kan mungkin 1 meter ya. Setengah meter lah, setengah kali 300. 150 meter ya. Yang disebut jauh itu lebih dari 150 meter. Dalam hal ini kira-kira takriban, kira-kira tentu saja gitu ya. Au salasi mi'ati dhira'in. Jadi berkumpul di satu masjid, atau
Aw salasa mi'ati dhiro'in, atau berkumpul dalam jarak 300 hasta, kira-kira 150 atau 200 meter kira-kira kalau sekarang ya. Tentu saja ini kan ukuran masa lalu ya. Sekarang fikih ya berubah sesuai dengan perubahan situasi, karena syarat Jumat pun kemarin kan kalau di sini ya satu kampung satu, tapi sekarang kan sudah tidak seperti itu lagi karena jumlah musliminnya sudah lebih banyak lagi. Nah, sekali lagi di sini Imam Nawawi menjelaskan di tengahnya yang baris kedua dari bawah itu, fal hasil annal ahwal sab'ah fa ahwalul masjid salasah li'annahu imma ayyakuna fi masjidin awil imam fil masjid wal ma'mum kharijahu. Ada kalanya dua-duanya di masjid, makmum dan imam. Ada kalanya imam di masjid, makmum kharijahu di luar masjid, atau sebaliknya, imam yang di luar masjid, makmum yang di dalam masjid gitu. Kadang-kadang juga bisa begitu gitu. Yang keempat, wa alla yahula, dan jangan menghalangi bainahuma, di antara imam dan makmum, apa hailun, penghalang, yamna'u, yang mencegah atau menghalangi itu hail, al istitraqa, lewat, tariq, al istitraq itu al murur. Jangan sampai antara imam dan makmum itu terhalang oleh sesuatu yang tidak tembus gitu. Jadi jadi misalnya kehalang itu ya kayak tembok Gaza kali gitu. Ya, tembok. Jadi imamnya di seberang tembok, makmumnya di dekat tapi terhalang. Nggak bisa itu. Harus loncat mungkin. Nah, itu jadi alla yahula itu begitu. Alla yahula bainahuma hail. Jadi kalau di Alhamidiyah mah ya nggak ada masalah ya, walaupun di waktu itu kan bagaimana kalau di AIC ya, di apa namanya, Alhamidiyah Center yang di depan, asal pintunya dibuka gitu kan, nyambung ke membran, tidak apa-apa itu. Jadi dari masjid kemudian membran itu ya halaman masjid nyambung ke AIC misalnya, itu tidak apa-apa juga kalau seandainya penuh. Tapi kalau masih bisa ya tentu saja dekat ke sini ya. Nah, ukurannya itu adalah la yahula bainahuma hail yamna'ul istitraq, yang tidak memungkinkan untuk lewat gitu. Kalau dari depan misalnya ke ada halaman ke masjid kan bisa gitu. Ya. Kemudian yang kelima, wa ayyatawafaqa, dan hendaklah berkesesuaian apa nadmu sholataihima, susunan sholat keduanya, maksudnya susunan sholat makmum dan imam. Nah, di sini yang dimaksud dengan berkesesuaian itu adalah apa nih? Nasquhuma fil af'alid dhahirati wa in ikhtalafa adadan wa in ikhtalafa adadan. Ada pengecualian yang dimaksud dengan berkesesuaian itu. Wa kharaja bittifaqin nadbi ikhtilafuhu faya apa ini? Fayaduru kamaktubatin khalfa kusufin. Wa kharaja bittifaqin nazmi ikhtilafuhu. Fayadurru kamaktubatin khalfa kusufin. Oh, ini yang tidak boleh itu jadi kan kalau sholat zuhur ya sholat zuhur gitu ya. Nah, ini ada yang tidak boleh, yaitu kalau sholat maktubah, kamaktubat, sholat maktubah di belakang orang yang sedang sholat gerhana, misalnya khalfa kusufin, itu tidak boleh, karena kan beda kan, sholatnya ada dua rukunya, ada dua berdirinya gitu. Amma in sholat ka sunnati zuhri,
Tapi kalau bedanya itu misalnya sholat, yang satu sholat maktubah, yang satu lagi sholat sunat zuhur, fayasihu al-iqtida, tidak apa-apa. Nah ini yang tadi itu, jadi kita tidak tahu dia ini lagi sholat zuhur apa sholat, kita makmum aja deh gitu. Ternyata dia itu sholat ini qobliyah misalnya atau ba'diyah gitu, maka tidak apa-apa gitu. Maksudnya tidak apa-apa itu tetap dapat pahala berjamaahnya gitu. Nah, kita niat tepuk ininya kan biasanya di kita mah ya, ditepuk pundaknya, tapi jangan nengok begitu, ditepuk nengok, nggak usah. Udah tahulah kalau tepuk itu berarti ada yang mau makmum gitu, supaya dia jadi niat imam. Kalau imam mah tidak niat imam, berimam juga begitu ada yang makmum ya dapat gitu pahala berjamaahnya gitu ya. Yang makmum yang wajib. Atau apa nih, fayasihu al-iqtida fihi, sah katanya bermakmum au maktubat, fayasihu al-iqtida fihi au maktubatin khalfa janazah. Kalau ini tidak termasuk kan. Nah, kalau yang tadi yasihu itu kasunati dzurri, fayasihu al-iqtida fihi au maktubatin, yang madarat maksudnya tidak boleh sholat wajib khalfa janazatin, di belakang yang sholat jenazah. Keterlaluan aja ya, ada orang lagi sholat jenazah, kan ada jenazahnya di depan. Ini mah zuhur kali gitu sholat, saya belum zuhur nih, nebeng deh gitu. Bagaimana bacaannya beda kan, takbirnya beda, nggak ada ruku, ya tentu saja tidak boleh. Jadi ada memang yang orang muslim gitu yang kan pengen banget jamaah ya. Jadi ini bukan tidak mungkin kejadian semacam ini itu. Bahkan ini kalau kita baca penjelasannya di sini ada khilafan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar malah bahkan membolehkan sholat bermakmum ke jenazah, saking pengen bermakmumnya, saking pengen dapat pahala berjamaah. Jadi ingat almarhum Buya ya, Buya Zainuddin. Buya itu, kalau berjamaah itu, kalaupun sudah sholat lagi. Al-Mu'tadah namanya, sholat Al-Mu'tadah, sholat yang diulang. Itu tadi sudah sholat sendirian, sekarang ada orang, kita sholat lagi. Atau beliau belum sholat, lalu mau sholat, nanya, kamu udah sholat belum? Sudah. Ya udah sholat lagi, berjamaah. Gitu. Jadi ada kalau memang yang pengen banget, walaupun berjamaah itu tidak wajib ya, kecuali sholat Jumat, tapi ada yang ingin sekali melaksanakan sholat berjamaah. Wa kharaja bil af'al ikhtilaf fi sifat. Bagaimana kalau bedanya itu dalam hal sifat sholatnya? Fala yadurru, tidak apa-apa. Misalnya kaqtida'il muftarid, orang yang sedang sholat fardu bil muntafil, makmum ke orang yang sholat sunat. Au al muaddi, orang yang sedang sholat normal, sholat normal itu sholat pada waktunya, bil qadi, ke orang yang sedang sholat qada misalnya. Atau yang sedang jama ke yang mukim, atau sebaliknya yang mukim ke yang jama, itu tidak apa-apa juga artinya. Dan wa kharaja bidzahirah al-ikhtilaf fil af'al al-qalbiyah. Bagaimana kalau bedanya itu beda niat, al-af'al al-qalbiyah, bukan al-af'al al-dhahirah tadi itu. Niat misalnya ada orang yang niatnya itu, niat berimamnya itu sholat zuhur gitu, sementara ternyata imamnya itu sholat asar. Ya itu yang tadi saya gambarkan, mungkin sedang safar gitu. Safar kan 2 kali kan, zuhur, kemudian dia udah sholat asar, dia baru datang, dikirain sholat zuhur, lalu dia bermakmum, beda niat kan, tidak apa-apa. Sering saya kemarin juga, ya kami melakukan perjalanan darat ke Jawa Tengah gitu, ke Sleman, ya mampir. Nah, kebetulan ada tuh kejadian pas kami sholat berjamaah, kemudian nambah gitu, ini padahal lagi sholat safar kan, kita kan dua bahkan, mungkin dia juga kaget dengan isya kalau nggak salah waktu itu, sholat isya, karena bacaan saya zahar kan,
Jadi mungkin ikut bermakmum lagi sholat isya nih. Padahal 2 rakaat saja kan. Karena begitu ini kan keras tahiyat, salam, mungkin dia kaget juga mungkin kali ya. Loh, kok tadi jahar tapi kau udah salam gitu. Ya, karena nah itu tidak apa-apa, tapi saya lihat ya. Setelah itu kebetulan saya lihat setelah itu ia kayaknya membatalkan, ngulang tuh. Berarti belum ngaji Sulam Taufik nih. Dia batalin, imamnya batal, sholat lagi sendiri itu. Padahal sebetulnya tidak apa-apa, lanjut aja. Berarti tinggal tambah, kalau baru 1 berarti tinggal tambah 3, 2 gitu. Nah ini mengapa saya baca detailnya ya, penjelasan di Syekh Nawawi Al-Bantani ini bagian dari turos ulama Nusantara. Di Alhamidiyah kita sedang hidupkan penjelasan dari ulama Nusantara itu tidak kalah detil, kalah penting gitu. Apalagi Syekh Nawawi seorang yang beliau ngarang kitab itu ya umumnya syarah itu komentar. Ada karangan Imam Al-Ghazali dikomentari, karangan Imam dikomentari, terus termasuk Sulam Taufik dikomentari itu. Kemarin yang kita khatam Bidayah kan, karangan Imam Ghazali kan, Murakil Ubudiyah ya, itu juga komentarnya. Nah nanti Ramadan nih sebentar lagi, sekarang udah Sya'ban nih. Nah nanti Ramadan kita mau khatam apa nih? Harus khatam pas Ramadan. Khataman 1 kitab nanti ya. Harus ditentukan dari sekarang biasanya siap-siap dulu. Kadang-kadang kan juga kalau kitabnya udah lama nggak saya baca, nanti saya harus murajaah lagi, lupa lagi. Ya tahun lalu Ayyuhal Walad ya. Bagus, Ayyuhal Walad bagus. Kalau mau diganti Naswaihul Ibad atau apa mungkin. Ada santri yang berharap ke saya, kitab Nahwu boleh nggak? Jadi khatam ya bisa sih, cuma menjelaskan hikmah, kata-kata hikmahnya. Kalau Nahwu kan gramatika Arab ya, tidak semuanya ini cocok gitu. Nah, mungkin itu harus khusus gitu. Baik. Kemudian yang ke-6, wa alla yatakhalafa, dan jangan berselisihan antara imam dan makmum itu fi sunnatin, dalam perbuatan sunat, tufhisu, yang merusak itu perbuatan sunat, al mukhalafata, atas perbedaan, fiha, di dalam salat itu. Jangan berbeda, misalnya seperti apa ya? Kasajdat tilawatin, seperti sujud tilawah, wa sujudi sahwin, sujud sahwi, tasyahud di awalin, tasyahud awal. Nah ini jangan berbeda, jadi harus sama. Yang ke-7, wa ayanwiya, dan hendaknya berniat si makmum al-iqtida, untuk bermakmum. Nah, ini termasuk syarat. Niatnya bisa sholli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman, bisa begitu. Bisa juga jamaatan, niat berjamaah, itu boleh juga. Bisa, itu namanya, kalau makmuman itu artinya al-makmumiyah namanya. Kalau jamaatan ya jamaah, al-jamaah gitu. Jadi niat berjamaah gitu. Tidak apa-apa juga. Apakah harus menentukan siapa imamnya? Tidak disyaratkan. Pokoknya makmum ke imam ini. Entah, jadi maksudnya tidak usah menyebutkan, saya perlu tahu dulu ini imam Jumatnya siapa ini? Kiai Johari atau saya niat makmum ke Kiai Johari. Ternyata Ustadz Suma misalnya, kan salah, malah batal. Nggak boleh. Jadi tidak disyaratkan. La yustaratu ta'yinul imam. Tidak perlu menyebutkan gitu ya. Ya kalau tahu tentu saja oh imamnya Pak ini, ya udah dengan sendirinya juga dalam hati kan niat bermakmum ke beliau gitu ya. Gitu. Ma'at taharrumi, beserta takbiratul ihram, fil jumu'ati, dalam sholat Jumat, wa qoblal mutaba'ati, dan sebelum mutaba'ah, sebelum mengikuti. Jadi niat bermakmum itu
ma'at taharrum ketika takbiratul ihram ya. Fil jumu'ati dalam sholat Jumat. Wa qablal mutaba'ati dan sebelum al mutaba'ah fi fi'lin aw salamin. Wa tulil intidhari fi ghairiha kalau di selain sholat Jumat, dan boleh juga niat itu fi tulil intidhari dalam menunggu yang cukup lama. Wa tulil intidhar. Wa yajibu dan wajib alal imami kepada imam apa niyatul imamati niat berimam wajib tapi fil jumu'ati dalam sholat Jumat, karena kalau sholat Jumat itu istirat ya, disyaratkan sholat Jumat itu disyaratkan berjamaah, tidak sah sholat Jumat kalau tidak berjamaah. Wal mu'adati dan di dalam sholat al mu'adah, sholat yang diulang, sholat wajib yang diulang karena niat untuk berjamaah, maka ya niatlah berjamaah itu. Atau wajib juga imam itu niat imam, kata Syekh Nawawi ditambahkan di dalam sholat sunat tapi allati tusannu fiha al jamaah, yang disunatkan berjamaah. Li'anna jama'ata fiha kat taharati, karena berjamaah itu ya seperti bersuci di situ, maka wajib kalau memang walaupun sholat sunat tapi yang disunahkan berjamaah. Fi ghairihima maksudnya watusanu mana tadi? Watusanu ya, maaf kelewat. Watusanu dan disunnahkan niat imam itu, kalau tadi dalam sholat Jumat itu diwajibkan, sekarang disunahkan fi ghairihima di dalam selain sholat Jumat dan sholat mu'adah, disunatkan supaya mendapatkan pahala berjamaahnya. Liyahuza fadilatal jamaah wa tasihu dan sah niatul imami, niat seorang imam itu lil imamah untuk menjadi imam ma'a taharumi ketika ia takbiratul ihram wa illam yakun imaman, walaupun dia tidak menjadi imam. Oh, jadi walaupun sholat sendiri ya bisa diniatkan imam supaya apa? Li'annahu sayasiru imaman, kalau nanti ada yang ikut jadi imam. Wa yusannu lahu dzalika idza, ya itu tambahannya penjelasan. Yang jelas tidak diwajibkan kecuali pada sholat Jumat. Ya, saya kira sampai di situ jemaah alhamdulillah rahimakumullah, karena ini fasal yang baru ini masuk pembahasan tentang faslun ghaslul mayyiti. Memandikan mayit. Waduh, kita praktek nanti. Jangan mandikan. Ilmunya lah tahu ya, paling tidak ilmunya tahu, walaupun mungkin kita tidak pernah memandikan mayit secara langsung. Nah, siapa tahu nanti suatu saat diperlukan, minimal tahu gitu. Silakan, masih ada waktu kalau ada yang mau disampaikan oleh jemaah sekalian, silakan baik di studio maupun di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kiai bertanya, kalau imam salam, terus makmumnya itu kayak udah salam, udah sampai salam kedua, makmumnya masih nyelesain, misalnya setelah baca fil alamina innaka hamidum majid kan ada bacaannya lagi. Nah itu ada beberapa makmum yang menyelesaikan itu, sementara imam nggak baca. Apakah batal apa enggak? Terus soal membaca amin ya, kan imam juga wajib membaca amin, membaca amin juga gitu. Nah makmumnya ini nungguin kapan imam baca aminnya ya, akhirnya tunggu-tungguan ternyata imamnya nggak baca. Terus yang ketiga, kan lagi jamaah lagi posisi sujud,
mau bangun nih, tiba-tiba mic-nya mati, jadi nggak kedengeran imamnya nih komando buat bangun dari sujudnya kapan. Ketika misalnya makmumnya inisiatif ngelihat imamnya udah bangun atau belum, terus ternyata masih sujud, itu termasuk batal apa enggak? Kan ada juga tuh yang ramai di Twitter itu soal film yang membahas ayahnya meninggal, terus anaknya bangun dari sujud, nggak ngebatalin tapi ngelanjutin, bukannya nolongin ayahnya malah lanjutin jamaahnya gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bimo. Wah, ini pertanyaan calon kiai ini. Berat nih pertanyaannya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Ada 3 ya. Saya harus suka lupa lagi urutannya gitu. Yang pertama, apa tadi kata kuncinya tuh kan? Salam ya. Oke, yang pertama salam. Jadi imam dan makmum. Imamnya itu salam, sementara makmumnya itu belum, karena ingin membaca doa yang ditambahkan setelah innaka hamidum fil alamina innaka hamidum majid, mungkin ada tambahan doa. Nah, lalu imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian begitu imam ke kanan ke kiri assalamualaikum, biasanya kan makmum ya assalamualaikum. Lalu ini sudah 2 assalamualaikum, makmumnya masih baca doa gitu ya. Asal tidak saktatin tawilatin, tidak berhenti lama, tidak apa-apa gitu. Karena tidak ada rukun lagi juga gitu, tidak ada rukun 2 rukun yang akan kelewat, hanya salam 1 paling tidak bedanya gitu ya. Jadi tidak apa-apa, asalkan masih dalam batas normal lah. Tapi kalau terus lama, mungkin lupa atau apa ya, kalau lupa sih udzur namanya ya. Tapi kalau sengaja ya, saya kira kalau batal tidak, tapi dalam hal jamaahnya barangkali putus gitu ya. Tapi kalau masih normal tidak. Yang kedua apa? Kalau misalnya makmumnya mau barengin amin sama imam. Soal amin ya, soal membaca amin ya. Imamnya nggak baca amin? Nggak baca amin ya? Nggak baca. Jadi nggak kedengeran mungkin gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu makmum itu tidak harus menunggu imam kedengaran baca amin, juga baca saja amin. Saking nyari pahala barengan sama imam? Enggak juga. Ya. Kan itu konteksnya dalam hal bareng itu dalam hal kalau bareng boleh atau tidak gitu. Dalam hal rukun lain dalam ini tidak boleh kecuali takmin, illa at-takmin tadi kan, kecuali membaca amin, malah itu mah disunahkan. Tapi ini mah ada yang aku pengen dapat pahala sunnah masalahnya gitu, mungkin Mas Bimo kan gitu maksudnya ya. Bukan soal wajibnya, tapi pengen dapat pahala sunnah baca amin, nungguin dulu ini amin apa enggak nih yang imamnya ini. Nggak amin-amin gitu kan. Ya amin saja sendiri begitu makmumnya gitu. Ya tidak usah menunggu. Yang ketiga, misal mic-nya mati. yang mic-nya mati ketika sujud ya. Ya, bagaimana kalau seorang makmum bermakmum kemudian imamnya itu ketika sujud itu mic-nya mati, tidak kedengaran? Apakah dia menunggu terus atau bagaimana itu? Bagaimana kalau ada yang inisiatif berdiri nengok gitu, ternyata masih sujud, ya sujud lagi dia. Jangan di tengah-tengah begini diem gitu. Nah, ikut sujud lagi saja gitu. Nah, asalkan tidak salah harakatin, jangan 3 kali bergerak yang berturut-turut, dat lagi ada misalnya gitu ya. Tapi kalau itu bisa kembali. Waktu itu sudah kita bahas juga ya, ada ya, bisa kembali gitu. Nah, tetapi kenapa? Kalau misalkan nih, itu kan kalau kasusnya mic-nya mati. Kalau misalnya imamnya sujud itu karena misalnya serangan jantung misalnya gitu kan. Ya kemarin ada contoh ya.
Ya, kemarin ada contoh imamnya itu kena serangan jantung, kemudian makmumnya itu melanjutkan, malah ada yang menggantikan gitu. Sebetulnya itu pembahasannya agak berbeda ya, agak berbeda. Maksudnya berbeda itu dalam hal penekanannya pada apakah lebih utama mendahulukan menolong atau melanjutkan sholat gitu. Gitu. Ya sebetulnya jelas kalau dalam hal kita tahu misalnya bahwa itu terancam nyawa, jelas harus menyelamatkan nyawa. Betul. Kalau kita tahu bahwa, tapi kalau misalnya mungkin kita harus husnuzon, jangan-jangan mungkin tidak langsung nolong itu mungkin ya mungkin bukan kejadian yang mengancam nyawa misalnya gitu kan. Wallahu alam. Saya karena tidak tahu persisnya ya. Tapi kalau kita tahu bahwa ada nyawa yang harus diselamatkan, sholat dibatalkan. Batalin semua atau misalnya tim medis aja yang membatalkan sholatnya? Ya kalau bisa diatur 1-2, tapi kan kalau sudah riweh begitu, siap. Bisa batal semua ya. Gitu. Siap. Jadi ini soal maqasid syariah ini, maqasid tujuan syariat itu apa sih? Yang salah satu yang paling ini itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jiwa itu harus dijaga. Bahkan anjing pun ketika terancam mati gara-gara misalnya tidak minum kehausan, lalu kita mau sholat, airnya tinggal dikit, apakah kita pakai wudhu atau kasih ke anjing? Kasih ke anjing. Iya, apalagi kita udah dengar ceramah Gus Faiz, nasab anjing itu lebih bagus dari kambing katanya. Kan gitu, karena nasabnya itu yang kakek neneknya itu Ashabul Kahfi kan, masuk surga gitu. Sementara kalau kambing nasabnya dulu mungkin ya wallahu alam, itu kan cara menyampaikan beliau ya. Pesan moralnya kan kita tahu kan, ilmu kan ya, ilmu bahwa ya berkah gitu ya, taat pada guru kan, itu yang pesan moralnya itu gitu. Anjing pun ketika taat sama orang-orang saleh masuk surga, apalagi kita santri, nah, kan gitu kan pesan moralnya. Saya juga kemarin tuh lama nunggu ini apa nih pesan moralnya nih, anjing kambing nih gitu. Ada sate kambing, ada sate anjing. Oh ternyata itu pesan moralnya gitu ya. Itu kalau penceramah sudah hebat tuh nggak terasa gitu, nasehatin kita ya. Sama seperti ayahnya kan ya, Abah Kiai Sukron Ma'mun. Ya ketika saya kecil ya kasetnya kan di setel terus. Wow itu ini penceramah galak gitu, apa keras, tegas gitu ya. Kaset-kasetnya itu kan di ayah saya yang numpuk-numpuknya, saya sering dengar. Kiai Sukron Ma'mun, Kiai Manarul. Terus kalau dari Sunda Kiai Toto Ghazali itu. Kiai Toto Ghazali itu aduh bahasa Sunda itu mah. Kiai Toto mah kasetnya tuh kufur nikmat, syukur nikmat. Itu karena saya sering dengerin ketika saya di pesantren disuruh ceramah. Saya ngikutin itu karena saya catat dia. Ini candaannya saya ikutin, namanya juga anak kecil kan. Gimana supaya ya mengadopsi gitu. Niru. Jadi saya niru tuh. Sampai saya juara pidato itu ya niru sebetulnya, tapi kan ya itulah seni pada saat itu. Nah, sekarang nggak niru lagi, ditiru. Iya, baik. Silakan Kang Zaini dari ini ya. Enggak. Suaranya belum di ini kayaknya. Ya. Baik, terima kasih, Kiai. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, terima kasih sekali ini pencerahannya luar biasa, Kang. Alhamdulillah. Ya, karena apa namanya perlu muhasabah ini. Ibadah kita selama ini sudah benar nggak dalam salat berjamaah gitu ya, Kiai. Nah, ini ada kaitannya dengan masalah imam dan makmum, yang kalau makmum sudah duduk akhir sementara imam ya, makmumnya masih sujud dan lama sekali sujudnya. Ya, katanya nggak lengkap kalau di sujud terakhir bacaannya cepat-cepat begitu. Padahal itu salat berjamaah. Nah, kira-kira bagaimana tuh Prof kalau ada kasus seperti itu? Itu saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Zaini. Sujud itu apakah termasuk ruknin
qasiratin atau ruknin tawilatin. Nah, ini kita harus pahami ya. Jadi rukun itu ada yang qasirah, qasirah itu qasir ya. Qasir itu artinya pendek. Tapi ada ruknin tawil, ada yang panjang. Tasyahud itu panjang. Ruku itu juga pendek gitu ya. Jadi kalau yang pendek jangan dipanjang-panjangin terlalu panjang. Misalnya sujud, ya imamnya sudah duduk ke tasyahud, kemudian dia masih sujud ya, nambah tidak apa-apa, sama sekali tidak apa-apa, nambah doa gitu ya. Lebih lama itu tidak apa-apa juga. Apalagi patokannya sebetulnya kalau yang sampai membatalkan kan 2 rukun. Kalau ini udah terakhir, udah nggak ada lagi rukun selain dari tasyahud akhirnya kan. Mungkin ketinggalan 1 saja, tapi jangan sampai imam sampai salam dia masih sujud. Nanti digotong orang dikiranya mungkin ini kayaknya sujud seterusnya gitu. Jadi tapi sujud di akhir itu memang saya sarankan, dan setiap sujud akhir sholat itu kata Rasul waktu-waktu diijabah. Doakan anak, doakan santri gitu. Doanya bisa dalam bahasa Arab, bisa dalam bahasa Sunda, itu bahasa Indonesia, dalam hati. Jangan diucapkan ini juga, udah pokoknya kerteg hati gitu ya kepada Allah gitu, apa yang diinginkan. Ingin lulus ujian misalnya. Ingin ya Allah, mudah-mudahan ini calon presiden saya yang menang. Doakan gitu. Tapi kemarin, kalau sekarang nggak ada artinya. Jangan sampai sekarang maksa Allah, ya Allah, apakah betul ini bisa diijabah? Saya berdoa, semoga ini nomor ini yang menang gitu. Berubah tuh angkanya. Ya ada hukum akalnya yang Allah dipaksa untuk begitu kan. Gitu. Gitu. Jadi kalau saya terus terang saya selalu yang saya doakan ketika sujud akhir itu ya anak-anak keluarga dan para santri ya. Dengan cepat saya berdoanya. Jadi nggak mengurangi ya Prof ya? Tidak. Ya. Dalam soal jamaahnya itu tidak ya? Tidak. Di terakhir. Tidak. Oke. Ya, karena tidak melewati 1 rukun, apalagi 2 rukun. 1 rukun dilewati 1 rukun pun tadi kan masih bisa sebetulnya ya. Ya. Tetapi kalau sudah lama, jangan lupa sujud itu rukun yang pendek. Jadi jangan sampai terpanjang. Gitu. Baik, syukran Ustaz. Kiai. Afwan, hatur nuhun sami-sami. Di Zoom ada juga ya. Ada alumni. Oh ya. Namanya Ustadz Jarkasi. Oh ya. Tadi ada Bu Ida, bukan? Ada Bu Ida juga. Oh ini setelah ini ya. Oh baik. Saya baca ini. Ya dari Pak Zarkasi ya. Pak Zarkasi. Ini bapak-bapak. Mas Zarkasi, Ustadz. Ya maksudnya saya menyebutnya bapak atau mas gitu. Oke. Ya kemarin kan hajatan pemilu 5 tahunan. Jika ternyata ada masalah di TPS, apakah petugas KPPS boleh menjamak sholat wajibnya? Masalahnya itu yang mengharuskan seluruh petugas KPPS tidak bisa meninggalkan tempat. Wah, dan masalahnya cukup pelik. Wah, ada dugaan kecurangan. Wah. Kemudian ketika sedang sholat, kemudian digigit kucing berdarah, apakah batal sholat kita? Ya, soal menjamak sholat gitu. Kalau dalam fikih yang konvensional, yang standar, maksudnya itu kan yang uzur yang membolehkan jamak itu ketika kita safar atau berhalangan yang karena jarak atau karena sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Zaman berubah, bisa jadi berubah memang kan. Misalnya kalau di dalam fikih itu minimal jarak yang membolehkan jamak itu 60 kilo. Kalau yang membolehkan jamak qashar 80 kilo minimal. Tapi sekarang misalnya dari Ciputat ke Blok M itu tidak nyampe 60 kilo, tapi bisa jadi perjalanannya itu kita nggak bisa kemana-mana misalnya gitu, nggak tahu kejadiannya gimana, pokoknya nggak bisa kemana-mana aja nih, di tol mungkin atau gimana, atau yang tidak nyampe 60 kilo misalnya, apakah boleh misalnya seperti itu jamak ya? Ya bagi saya melihat, memandang itu kalau keadaannya itu memang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat normal, walaupun jaraknya itu tidak sampai 60 boleh.
Nah sekarang bagaimana kalau di KPPS seperti ini, misalnya di TPS gitu ya, dilihat sejauh mana daruratnya. Jadi jangan mengentengkan salatnya gitu ya, tapi juga jangan menyulitkan juga. Misalnya, ya pokoknya ini kalau ditinggal, pokoknya urusannya kiamat ini, misalnya gitu ya. Nah, kalau memang sudah punya pertimbangan seperti itu, maka ya saya kira bisa saja gitu dijamak itu, tidak meninggalkan sholat ya dijamak. Tapi apa mungkin sampai seperti itu ya? Minimal kan ada 2 orang, 3 orang wudhu, ambil sajadah di situ sholat misalnya gitu ya. Tapi kan ini in case kalau keadaannya misalnya sangat mengharuskan, menurut saya tidak apa-apa ya, dengan alasan yang berbeda itu ya. Tidak meninggalkan sholat, tapi tetap menjamaknya jamak dengan yang sholat yang lain ya. Kemudian apa tuh? Oh, digigit kucing berdarah ya. Darahnya darah kita ya. Darah kita ya. Iya, beberapa waktu lalu kita pernah membahas itu ya kalau nggak salah ya. Darah dari luka kita ya. Nah, kalau darah dari luka kita yang kecil gitu tidak seberapa, itu tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau misalnya dari luar gitu ya, najisnya itu, nah, itu tidak ma'fu. Kalau ini saya kira ma'fu ya. Darah dari kita. Kecuali kalau ngocor wah itu mah segera ke rumah sakit lah gitu. Bahaya, nanti harus diinfus gitu. Jadi najis itu ada yang ma'fu, ada yang tidak ma'fu gitu. Ma'fu itu dimaafkan gitu. Nah, dimaafkan. Apalagi kalau tidak mengalir najisnya ya. Misalnya ada luka ya, tapi tidak mengalir gitu. Itu dari ini luka kita. Baik, kemudian masih ada waktu ya dari Bu Ida. Saya bacakan dulu Bunda Ida. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah jumlah minimal 40 orang untuk bisa dilaksanakan sholat Jumat ini ke 40 itu laki-laki semua? Ya, jawabannya itu ya, yang baligh, yang memenuhi syarat, dan yang mustautin. Mustautin itu yang tidak musafir. Apakah sah jika dilaksanakan dengan jumlah di atas 40 tapi dengan perbandingan jamaahnya justru laki-lakinya kurang dari 40 tapi jumlah perempuannya lebih dari 40? Yang mewajibkan sholat Jumat itu, yang wajib itu laki-laki. Jadi kalau ditambah perempuan tidak 40 sebetulnya. Tapi saya pernah bahas juga kan soal ini dalam keadaan ini kan mazhab Imam Syafi'i ya, yang 40. Dalam keadaan tertentu kurang dari 40 itu bisa tidak sholat Jumat ya, pada prakteknya itu mungkin kita mengalami keadaan seperti itu, bisa juga dilaksanakan sholat Jumat. Tetapi saya kira kalau sekarang mungkin untuk mengumpulkan 40 kan mudah ya. Kemudian karena pernah lihat waktu ada super camp anak waktu SD dengan peserta anak-anak dan guru-guru saja, terima kasih. Ya itulah. Jadi dalam keadaan tertentu itu tidak ada pilihan kecuali kami ingin sholat Jumat juga. Tetapi tidak nyampe 40 yang dewasanya segala misalnya ya, tetap secara fikih itu perempuan tidak masuk dalam hitungan karena tidak wajib kan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada lagi mau dilaksanakan ya, saya pernah cerita keadaannya tentu lain ya di Eropa waktu itu kan hanya bertiga, kami sebenarnya ya kalau tidak bisa sholat Jumat kan sholat zuhur saja, tapi waktu itu pernah sholat Jumat bertiga saja karena ketinggalan, panjang kalau saya ceritain lagi. Baik, kemudian batasan umur untuk syarat wajibnya untuk laki-laki ini pastinya sudah baligh. Kalau anak-anak usia sekitar kelas 4, jadi ukurannya bukan kelas 4 atau 5, kalau di dalam Safinah misalnya ya, di dalam Kasyifatus Sajah itu, ukuran baligh itu kalau laki-laki itu khamsata asyarata sanatan ya, umur 15 tahun. Kalau perempuan tis'a sanatan 9 tahun atau sudah haid perempuan atau sudah ihtilam laki-laki juga. Ihtilam itu mimpi basah
Nah, kalau sudah mimpi basah walaupun belum 15 tahun, dia sudah balik begitu. Jadi ukurannya saya nggak tahu kalau kelas 4, kelas 5 itu berapa tahun kalau laki-laki? 10 ya. 10 kalau sudah ihtilam misalnya, ihtilam tuh mimpi ya, mimpi loh. Ya nggak tahu mungkin metabolisme tubuhnya ini, jadi dia sudah bermimpi basah begitu. Ihtilam. Iya, terus apa lagi? Sudah ya? Oh ya, mangga. Terakhir, tapi masih ada ya? Silakan. Gantian. Nerusin Pak Zaini. Suaranya belum. Suaranya belum masuk Bu Kudsia? Mungkin mic-nya. Nah itu sudah dibuka mic-nya. Sayangnya saya tidak bisa membaca bahasa bibir, jadi bahasa isyarat. Aduh, suaranya nggak masuk nih, mohon maaf nih Bu Kudsia. Iya, ada. Ya, mungkin ditulis chat juga boleh kalau seandainya ada halangan. Belum kedengaran sampai sekarang, mohon maaf Bu Kudsia. Ya. Iya. Ya, terima kasih Bunda Ida, terima kasih juga Mas Bimo, terus siapa lagi tadi? Kang Zaini ya. Ada dari gimana? Ya, mangga Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait sholat qodho Pak Kiai. Ya. Waktunya itu boleh misalkan ketinggalan sholat maghrib, ketiduran, kemudian qodho di isya boleh atau tidak, atau di maghrib hari berikutnya. Terus yang keduanya, dulu waktu ngaji itu pernah ada sholat ti'ir Pak Kiai. Sholat ti'ir? Ya. Jadi digabung. Nah tadi kalau di maghrib itu kelupaan karena tidur, kemudian boleh tidak digabung lah, di ti'ir itu digabung antara maghrib dengan di ti'ir ya. Sholat ti'ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang sholat, mengqadha sholat ya. Ini kan beberapa riwayat kan sebetulnya menyebutkan bahwa sholat itu tidak ada qadhanya sebetulnya. Berdasarkan hadis dari Siti Aisyah ya, bahwa kata Siti Aisyah, aku diperintahkan oleh Rasul, umirtu biqadha'is shaumi la biqadha'is shalat. Aku diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak sholat. Gitu. Jadi itu dari situ sebagian ulama mengatakan pada dasarnya sholat itu tidak ada qadhanya. Gitu. Makanya ya harus tepat waktu, disediakan namanya jamak gitu ya. Kalau tidak bisa maghrib misalnya, ya bukan qadha maghrib, jama dengan isya gitu kan gitu. Masalahnya bagaimana kalau seandainya ketiduran isya nih misalnya, kan nggak bisa dijama dengan subuh gitu, misalnya gitu ya. Nah maka di situ sebagian di dalam buku-buku kitab-kitab fikih menjelaskan bahwa qadha. Gitu. Nah, di qadha artinya diganti karena niat menghormati sholat. Ditahrim ya, untuk menghormati waktu sholatnya. Nah pertanyaannya Pak Hari, kapan nih waktunya gitu ya? Pada dasarnya itu ketika ingat dan saat itu juga gitu. Tidak harus nunggu sholat tinggalannya itu isya itu, ya udah nanti tunggu waktu isya lagi, tidak, itu fauron pada saat itu. Jangan ditumpuk gitu. Kalau di ti'ir tadi itu maksudnya gimana tadi? Jadi ketinggalan maghrib misalkan, jadi ditarik, jadi maghribnya jadi 2 kali gitu nak. Jadi isya, setelah isya ya maghrib. Oh kalau itu dijamak saja, dijamak. Kalau misalnya ketinggalan maghrib karena satu dan lain hal, apalagi kalau safar, ketika waktu maghrib itu niat saya menjamak, narik jamak takhir namanya kan, niat menjamak sholat maghrib ke isya itu. Makanya ketika kita ziarah Wali Songo kan selalu tuh
Ketika waktu masuk maghrib dan kita nggak bisa sholat, anak-anak niat ya sholat, nah, kita bimbing tuh. Jadi itu bagian dari edukasi juga. Sebenarnya ziarah Wali Songo itu sering banget kita jamak. Yang anak-anak nggak tahu suka atau tidak, mungkin seneng aja anak-anak, wah nggak sholat dulu. Tapi ya kadang-kadang sengaja kita, nggak, nanti kita sholat takhir saja atau takdim misalnya. Nah tapi kalau takhir, misalnya mau takhir itu sholatnya di isya, ketika maghrib itu harus niat kita. Nawaitu takhiro sholatil maghrib ilal isya. Aku niat mengakhirkan sholat maghrib ke isya. Dah gitu. Dan jadi bukan qadha namanya ya, bukan mengqadha sholat maghrib di waktu isya, bukan. Kecuali kalau kasusnya kayak tadi itu, sholat isya kemudian kelewat. Kelewatnya karena apa? Udzur. Kan udzurnya sholat dua kan. A'dzarus sholati ithnani. Udurnya sholat itu dua, an-naumu wan nisyanu. Pertama tidur, yang kedua lupa. Itu udurnya sholat tuh. Ketiduran isya itu belum sholat, tiba-tiba subuh gitu misalnya gitu. Aduh kayak lupa, itu kirain itu udah sholat isya, itu ternyata belum. Ya, maka itu di qadhanya itu ya ketika dia ingat gitu. Bagaimana waktunya kan itu kan waktu subuh, namanya juga qadha. Ya, qadha itu ya sebetulnya nggak diperintahkan, ya sudah istighfar saja gitu ya. Tetapi ada sebagian yang menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih itu qadha itu gitu. Iya ya. Oh ya, mana? Oh ya, ibu saya sudah sepuh, maksudnya ibu saya sudah sepuh nih. Bawahnya, sering jamak sholat katanya karena, iya itu hubungannya sama yang atas kan, ibu saya sudah sepuh, sering jamak sholat katanya karena uzur sakit lututnya, padahal tidak kemana-mana. Ketika kami tegur, agak sedikit berdebat, daripada membuat beliau marah, jadi tidak apa-apa ya, kan uzur namanya juga. Ya di jamak sholatnya supaya sekalian wudunya. Ada kan juga yang daimul hadas mungkin ya. Daimul hadas itu sedikit-sedikit hadas. Ada orang yang sedikit-sedikit kentut, sedikit-sedikit pipis gitu. Ya itu juga udzur. Jadi kalau sudah tahu kayak gitu, di jamak aja sholatnya. Karena repot. Udah misalnya ke kamar mandi tidak bebas gitu, sakit misalnya gitu ya. Ya sudah di jamak, tidak apa-apa. Nah, jadi kalau sudah sepuh tidak apa-apa ya. Kalau sudah sepuh itu kembali lagi ke seperti bayi. Banyak rukhsahnya gitu ya. Kemudian yang ini dari SDIT. Siapa beliau? Guru? Bu Indri. Bu Indri Safira ya. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf jika di luar tema, baru bergabung. Izin bertanya, sepupu saya menikah dengan mu'alaf. Kemarin ibunda istrinya meninggal dalam keadaan non-muslim. Ibunda istrinya meninggal dalam keadaan non-muslim. Bagaimana caranya untuk ia bisa mendoakan ibu, sedangkan berbeda agama? Dan amalan apa yang bisa ia lakukan sebagai anak yang wajib mendoakan orang tuanya? Dalam sejarah Nabi kita juga punya contoh, bahkan ya Rasulullah SAW juga kan berdoa kepada Allah itu supaya Abu Thalib itu bisa syahadat gitu. Tapi kan dalam sejarahnya mencatat bahwa tidak syahadat gitu, karena itulah maka muncul kemudian innal huda hudallah, bahwa yang namanya hidayah itu kan dari Allah. Nah sekarang bagaimana ketika ibu dari istri sepupu atau mungkin gitu ya meninggal tapi non muslim, yang mendoakan itu ya mendoakan orang yang sudah meninggal kemudian berbeda agama. Kadang-kadang kita mendoakan juga kan ya, mudah-mudahan kalau bahasanya itu RIP gitu ya, mudah-mudahan rest in peace gitu ya, mudah-mudahan damai di dalam keyakinan baik gitu, di dalam keyakinan agamanya gitu ya. Karena berbeda ya tentu tidak berdoa dengan doa kita, ya Allah
mudah-mudahan ibu ini masuk ke dalam surga, serahkan sama Allah. Allah juga tentu saja kita secara syariat kita belajar bahwa untuk masuk surga itu harus muslim, harus iman gitu dan seterusnya begitu ya. Meskipun ada yang maksiat terus tapi di akhir itu sempat taubat misalnya gitu, nah itu juga kan bisa dapat rahmat Allah gitu ya. Tapi yang jelas secara hukum syariat karena berbeda agama maka tidak mendoakan dengan agama kita, lain kan, tidak dibacakan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, tidak ya, doakan saja mudah-mudahan ya bahagia di dalam keyakinannya begitu. Nah, bagaimana kewajiban kita sebagai sebagai anak begitu ya? Di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan juga kalau kewajiban dunia itu jelas tetap harus dipelihara. Tetapi ketika berbeda dari segi keyakinan, maka memang tidak bisa kompromi. Tetapi dalam urusan dunianya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tua itu dalam hal duniawinya itu secara baik. Kalau sudah meninggal, secara baiknya itu berarti ya menguburkannya. Kalau memang agamanya lain berarti menguburkannya secara keyakinannya, sesuai dengan keyakinannya. Tapi kita memperlakukannya dengan baik. Kita juga takziah, kita juga menghadiri pemakamannya. Itu bagian dari duniawi. Gitu ya. Nah, tapi begitu masuk ke akidahnya tidak gitu. Saya kira begitu ya. Ya, ini masalah-masalah yang memang sering kita hadapi sehari-hari ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Indri dan juga jemaah lain yang sudah bergabung dalam ngasuh pengajian pesantren Al-Hamidiyah ini. Mudah-mudahan ini memberikan berkah untuk kita semuanya, kebaikan-kebaikan yang terus bertambah untuk kesian. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Kiai.